setelah jadi mualaf, sekalipun belum sebulan, saya sudah diberikan iming-iming. Ada salah satu sahabat saya, seorang yang kaya raya, dia langsung tanya saya, nomor rekening Bapak, nomor berapa? Kenapa? Asal kembali Kristen. Ini kebetulan saya bawa ini 10 juta. Sekarang saya transferkan. Tolong masuk Kristen kembali. Iya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel yang kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan menanggapi satu video yang bombastis dari Dace Mumen MTH yang kemarin-kemarin viral teman-teman, karena meninggalkan Kristen dan masuk ke agama Islam, murtad, tinggalkan Yesus ya. Teman-teman sekalian, dalam video kali ini dia menyampaikan bahwa dia itu ditawarin uang 10 juta rupiah asal dia bisa kembali ke Kristen. Bahkan Ustadz Uwi Ipung juga menanyakan, kalau dikasih 100 juta mau enggak kembali ke Kristen? Kalau 1 miliar bagaimana? 10 miliar bagaimana? Ya teman-teman sekalian, apakah dia katakan saya tidak akan meninggalkan Islam? Wih, luar biasa sekali ya teman-teman. Kurang lebih seperti modus Ustadz Stephen Indra Wibowo. 17 ada orang datang bawa ke saya 20 miliar. Saya bilang, wah 20 M ya? Iya, satu koper. Asal Bung kembali. Iya, kalau Bung ditinggali lingkungan kerja, kita kasih kerja Bung. Kalau Bung ditinggal istri, kita carikan istri buat Bung. Kurang banyak Mas. Kita bisa tambahin. Berapa? Terus kasih 100 untuk Bung. Woi, 100 M. Oke, kita langsung saja dulu teman-teman sekalian untuk melihat ocehan dan juga omong kosong daripada Pak Dace Mumen berikut ini. Juga setelah jadi mualaf, sekalipun belum sebulan, saya sudah diberikan iming-iming. Ada salah satu sahabat saya, seorang yang kaya raya, dia langsung tanya saya, nomor rekening Bapak, nomor berapa? Kenapa? Asal kembali Kristen. Ini kebetulan saya bawa ini 10 juta. Sekarang saya transferkan. Tolong masuk Kristen kembali. Iya, seperti itu. Ada dalam Bible ya, karena saya masih belum sebulan ya. Saya masih cerdas untuk menghafal Bible itu. Disebutkan di sana, apa gunanya kita memiliki seenturi dunia ini, lalu jiwa kita binasa. Nah, itu perkataan Bible. Kita memiliki uang banyak, tetapi jiwa kita binasa. Kenapa saya katakan jiwa kita binasa? Karena Allah SWT telah tentukan saya harus di Muslim, lalu saya kembali. Wah, ini kedurhakaannya itu nyata. Lebih baik saya mengkhianati manusia, atau saya dikhianati orang, daripada saya mengkhianati panggilan Allah SWT. 10 juta itu sebagai Muslim. Ya, 10 juta itu menurut saya terlalu sedikit. Kalau misalnya Tuan Guru ditawari 100 juta gitu, mau kembali ke Kristen? Tidak mau. Karena 100 juta itu tidak sebanding dengan keselamatan yang Allah SWT berikan atau janjikan kepada kita. Kalau 10 miliar Tuan Guru, masih ada sebanding kira-kira? 10 miliar berarti saya telah mengkhianati panggilan. Ya. Kita mendapatkan 10 miliar, lalu kita sakit setiap hari, ataupun jiwa kita putus. Apa gunanya 10 miliar itu? Masya Allah. Sebaiknya susah menderita seperti sekarang ini, tetapi sehat. Ya. Sampai sekarang saya sehat. Terus terang Pak Ustadz, saya tidak pernah sakit.
Ya, teman-teman kalian, itulah cuplikan video dari Pak Dutch Moment yang dimana teman-teman sekalian dia memberikan sebuah pernyataan bahwa ada sahabatnya yang menawarinya untuk kembali ke agama Kristen dan akan ditransferkan uang 10 juta rupiah. Ini adalah sebuah kebohongannya. Karena kenapa saya katakan sebuah kebohongan? Karena tentu saja tidak ada data, teman-teman, tidak ada bukti. Seandainya ada bukti mungkin ditampilkan chatnya atau mungkin rekaman suaranya, ya. Jadi bisa kita berpikir, oh mungkin bisa betul juga. Karena dalam logika saja kita berpikir, teman-teman, siapa sih yang orang Kristen yang rela berikan uangnya 10 juta hanya menawari orang semacam Dutch Moment ini, teman-teman sekalian, yang pemahamannya tentang kekristenan itu abruradul, ya, dia tak paham apa-apa. Bahkan dia menyatakan, teman-teman sekalian, ya, dia ini penganut pluralisme, ya, dia membenarkan semua agama. Bahkan sempat dia menyamakan antara Isa dan Yesus Kristus, teman-teman sekalian, yang jelas-jelas berbeda, baik dari kelahirannya, kematiannya, bahkan tentang riwayat hidupnya, orang tuanya, itu berbeda antara Isa dan Yesus Kristus. Tetapi teman-teman sekalian, kalau ada sahabatnya yang rela berikan 10 juta, saya pikir ini omong kosong sekali, ya. Tapi ngomong-ngomong begini, yang tukang ngibul juga itu ada ya di rekaman mereka tadi, ya, mereka live mungkin. Itu ada Ustadz Agustan. Ini keplotan mereka, teman-teman sekalian. Itu manusia-manusia yang menurut saya itu tak laku di Kristen, tapi mereka laku di Islam gitu, ya. Akhirnya naik panggung menjadi ustadz dan macam-macam, ya. Padahal mereka, materi-materi mereka, dakwah mereka itu hanya membolak-balik isi Alkitab saja, teman-teman sekalian. Putar balik itu aja. Dan beberapa ayat daripada Al-Quran yang mereka hafal, mereka pelajari baik-baik supaya kelihatannya jago gitu bahasa Arab, jago dalam materi-materi dakwah Islam, ya. Padahal teman-teman sekalian omong kosong, ya, tak tahu apa-apa. Baik, teman-teman sekalian, mari, ya, saya akan berikan bukti mengenai Pak Dutch Moment ini yang dia katakan bahwa dia ini menganut pandangan pluralisme yang membenarkan semua agama yang ada. Jadi yang diutamakan adalah kebaikan. Jadi kalau Anda berbuat baik, baik Anda Kristen, Konghucu, Katolik, Buddha, Hindu, atau agama apa saja, kalau Anda berbuat baik, Anda pasti masuk surga. Selamat, kata Dutch Moment ini, teman-teman sekalian. Oleh karenanya saya mengajak kita untuk menonton videonya berikut ini. Saya plural, Pak. Iya, baik. Yang paling utama adalah kebaikan. Iya. Masya Allah. Saya plural, Pak. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikannya, ya, sangat jelas sekali, ya. Dan ini sangat berbahaya di dalam kekristenan. Jadi kita bersyukur, teman-teman, kalau dia ini murtad, tinggalkan Yesus, tinggalkan Kristen, alangkah lebih indahnya. Karena dia merusak tantanan kekristenan. Karena ajaran semacam ini adalah ajaran yang sesat, teman-teman sekalian, yang punya pemahaman bahwa semua agama benar, ya, semua agama bisa membawa ke surga, gitu, ya. Bahkan pemahamannya mengenai Isa Al-Masih dan juga Yesus Kristus juga sangat keliru, teman-teman sekalian, di mana dia menyamakan itu, ya. Jadi sangat berbahaya sekali. Makanya kita bersyukur jika dia ini keluar, ya, daripada kekristenan, sama dengan Ustadz Agustan juga yang sempat nongol tadi, ya, di videonya. Oke, ya, teman-teman sekalian, tadi sempat dia katakan bahwasanya dia masih cerdas terhadap Bible, walaupun dia mengutip ayat Bible masih juga keliru dan tidak menyebutkan ayat daripada Alkitab itu sendiri, ya. Nah, teman-teman, tadi dia mengutip sebenarnya dalam Matius pasal 16 ayat 26, ya. Ketika Ustadz Ipung katakan kepadanya, kalau dikasih 10M, 100M bagaimana? Apakah Anda kembali ke Kristen? Dia bilang, oh tidak, karena saya sudah mendapatkan keselamatan daripada Allah SWT, ya. Nah, teman-teman, dia kutip Matius 16 ayat 26 yang berbunyi, apa guna seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Ya, jadi teman-teman sekalian dia mengutip hal ini, bukan justru seharusnya ya dia mengutip Al-Quran gitu loh, yang menguatkan dia walaupun ditawarin 1M, ya 10 juta, 1M, 10M, 100M, 1 triliunan, bahkan seluruh harta dunia ini, seharusnya dia memakai ayat daripada Al-Quran, ya, karena sangat tidak etis jika dia membenarkan argumennya dengan menggunakan ayat Alkitab, karena ini sangat berbahaya, akan berhadapan dengan apologet Kristen, ya. Dan sama seperti sekarang ini teman-teman sekalian, kita komentari karena kita punya hak, ya. Kalau ada ustadz-ustadz yang mengutip ayat Alkitab, kita punya hak untuk meluruskan dan menjawab, karena ini mereka sudah melanggar aturan teman-teman sekalian. Ini mereka sudah merupakan penista agama, penista ayat-ayat kitab suci agama lain. Karena mereka bukan lagi agama Kristen seperti yang mereka buat juga standar, ya. Kalau ada orang Kristen yang mengutip Al-Quran, ya itu penistaan bagi mereka, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, biarkan saja ya mereka yang orang-orang yang haus dengan harta dunia sebenarnya, ya. Saya tidak terlalu yakin kalau dia katakan bahwa dia masuk ke Islam itu karena menemukan hidayah lewat mimpi, lewat ini semua. Yahya Waloni bilang begini, itu semua omong kosong. Yahya Waloni tidak percaya kalau ada orang kafir katanya yaitu seperti Pak Dutch Movement ini yang masuk ke Kristen karena dapat hidayah, ya, itu dia tidak percaya teman-teman sekalian, ya. Mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni berikut ini. Jadi bohong, mustahil orang kafir masuk Islam kalau tidak paham isi Al-Quran. Saya nggak percaya kalau ada yang mengatakan saya masuk Islam karena mimpi. Saya tidak percaya. Bagaimana Anda bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kalau Anda tidak paham isi Al-Quran? Kaum jenius, kaum saintis, orang-orang Eropa, orang Amerika meninggalkan jabatan, harta kekayaan mereka, kompetensi, kemampuan, intelijensi mereka, mereka tanggalkan di kaki, di atas sajadah masjid. Mereka sujud di hadapan Allah karena mereka mengerti isi daripada Al-Quran. Ya, teman-teman sekalian, sangat tegas ya Ustadz Yahya Waloni menyampaikan bahwasanya dia tidak percaya kalau ada orang kafir masuk agama Islam karena mimpi, karena hidayah. Kalau dia tidak belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Karena Yahya Waloni membuktikan dia dari 2006 loh, dia mempelajari Al-Quran katanya, sehingga dia mendapatkan hidayah, walaupun semua juga omong kosong ya. Karena Yahya Waloni juga mengaku-ngaku sebagai pendeta besar, sebagai rektor, sebagai orang yang menciptakan para pendeta gitu ya. Dia juga pun pernah berbohong semacam itu teman-teman sekalian, terlalu bombastis ya. Dan teman-teman kurang lebih seperti Pak Dutch Movement ini yang memang sedang ngibul ya, berbohong di publik teman-teman sekalian ya. Sekali lagi saya katakan berbohong karena memang tidak ada buktinya ya. Orang bodoh mana yang akan berikan uang kepadanya 10 juta hanya karena supaya dia kembali ke Kristen? Itu omong kosong ya, tidak ada ya, sama sekali tidak ada ya. Kalau ada orang Kristen semacam itu, saya pikir sudah linglung ya, sudah bodoh, sudah memang nggak ada otaknya saya pikir ya. Kalau ada orang Kristen yang menawari ya si murtad ini, si Dutch Movement ini 10 juta untuk kembali ke Kristen ya, itu omong kosong teman-teman sekalian ya. Sekali lagi kurang lebih seperti modus Stephen Indra Wibowo dan juga beberapa ustazah yang lain ya, termasuk Rene Handono gitu ya. Mualaf ini memang mulutnya sudah begini, jadi tidak usah heran teman-teman sekalian. Tapi kita punya hak untuk selalu meluruskan dan mengomentari. Karena apa? Karena mereka menggunakan ayat-ayat kitab suci kita ya. Terima kasih teman-teman sekalian, kiranya informasi kali ini ya boleh menjadi berkat buat kita, dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.